والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang beberapa sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja, Abang Muhammad? Sifat ridha, kemudian murka, bahasa Arabnya apa? Baik, sifatul ghadab, as-sakhab, wal maq, dan seterusnya. Nah, yang adanya penetapan kemurkaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja yang pantas untuk dimurkai. Sifat-sifat ini indaka salam termasuk kategori sifat apa? Sifat fi'liyah. Kenapa dinamakan sifat fi'liyah? Karena apa? Bergantung pada masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, jika Allah menghendaki maka Allah akan melakukannya. Jika Allah tidak menghendaki maka Allah tidak akan melakukannya. Nah, sekarang kita lanjutkan pasal yang ke-9. Dzikru maji'illahi subhanahu li faslil qada baina ibadihi ala ma yaliqu bi jalali. Penyebutan datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetapkan keputusan pada hamba-hambanya kelak di hari kiamat sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaan yang dikenal dengan sifatul majid, yaitu sifat datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya kelak pada hari kiamat. Kita wajib menetapkannya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaannya. Tidak boleh menyamakannya dengan makhluk. Baik. Wa qawluhu hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu fi dhulalin minal hal yanzuruna illa an ya'tiyahumul malaikatu fi dhulalin minal ghamam hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Ayat ini afanillah, nah padanya ancaman bagi orang-orang kafir yang mereka enggan untuk masuk ke dalam Islam. Baik. Dan yang turun di sini bermakna yang tadirun. Baik. Hal di sini isim istifham bermakna nafi. Baik. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Ay la tanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Baik. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka untuk menetapkan keputusan di antara mereka, membalas
sesuai dengan amalan-amalan yang dilakukan ketika dulu di dunia. Ini makna hal yang turun illa ayyatiyahumullah. Kita baca dulu apa yang dikatakan Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Hal yang turun hada tahdidun lil kuffar at-tarikin lil-kufuri fis-silm ay al-Islam al-muttabi'in li khutuwati syaitan. Ini adalah ancaman bagi orang-orang kafir yang mereka meninggalkan untuk masuk ke dalam Islam. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, kemudian Allah ancam mereka-mereka yang enggan masuk ke dalam Islam dan malah mengikuti langkah-langkah syaitan dengan ayat ini. Bahwasanya mereka semua kalau akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan yang mereka lakukan di dunia. Wa makna yang durun yang tadirun yuqalu nadartuhu wa antadartuhu bimakna wahid. Nah, yang turun di sini bermakna yang tadirun. Dikatakan nadartuhu wa antadartuhu maknanya sama. Dan nadara alhamdulillah perlu diketahui. Nah, nadara kalau mutaaddi langsung tanpa huruf jar maka maknanya intadara seperti ini. Nah, bermakna menunggu. Tapi kalau nadara setelahnya ila, nadara ila, maka yang dimaksud adalah melihat. Baik, melihat dengan mata kepala. Baik. Kemudian satu lagi nadara apa? Nadara fi. Ini bermakna apa? Dalam ayat bagaimana yang datang kata nadara kemudian huruf jar setelahnya fi. Man ya'ti biha afalam yanzuru fi malakutis sama. Nah, fi malakutis samawat ya. Nadara fi ini bermakna tafakkur. Tidaklah kalian memikirkan. Nadara berbeda-beda maknanya apabila sesuai dengan huruf jar yang masuk setelahnya. Tapi kalau tidak ada huruf jar sama sekali maka bermakna intadara, bermakna menunggu, sebagaimana dalam ayat ini. Illa ayyatiyahumullah dzatuhu subhanahu li fasl al-qada'i bainahum yawm al-qiyamah fayujazi kulla 'amilin bi 'amali. Tidaklah mereka menunggu kecuali ayyatiyahumullah, an setelahnya fi'il madhi dalam ta'wil masdar apa? Illa ityan, yaitu kecuali apa? Kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Illa idyanullahi iyyahum, atau illa idyanallahi iyyahum. Ini takdirnya. Berarti tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Nah, zatnya Subhanahu wa ta'ala untuk menetapkan keputusan di antara mereka pada hari kiamat sehingga masing-masing diganjar sesuai dengan amalannya. Fi dhulalin minal ghamam, adh-dhulalu jam'u dhullah wa hiya ma yudhillu. Wal ghamam as-sahab ar-raqiqul abyad. Adh-dhulal yaitu jamak dari dhullah. Maknanya adalah apa saja yang menaungi, ini namanya dhulal. Kemudian ghamam maknanya adalah sahab.
yaitu awan yang tipis putih. Summiya bidzalika li'annahu yahummu ayyastur. Dinamakan dengan ghamam dikarenakan yahum, yaitu dikarenakan dia menutup. Kita kalau di pegunungan antum di atas akan melihat bagian-bagian yang di atasnya ada awan tertutup. Baik, atau ketika naik pesawat, baik yang ada awannya tertutup, yang tidak ada awannya terang, dan seterusnya. Dinamakan awan itu dengan ghamam dikarenakan tadi yastur, menutup. Wal malaikah ay wal malaikatu yaji'una fi dhulalin minal ghamam. Baik. Maknanya dan para malaikat datang pada naungan naungan dari awan. Wa qudiyal amr ay furigha minal amri alladhi huwa ihlakuhum. Dan ditetapkanlah perkaranya, maksudnya selesai penetapan perkara mereka, yaitu yang berupa kehancuran mereka. Baik. Wa qawluhu hal yanzuruna illa an ta'tiyahum ay liqabdi arwahihim. Baik. Ini ayat berikutnya. Berarti ayat yang pertama, baik, tidaklah orang-orang kufar tersebut pada hakikatnya ketika hidup ini. Jika mereka di atas kekafiran, pada hakikatnya apa? Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat untuk menetapkan keputusan di antara mereka, dan mereka akan celaka. Baik, mereka akan celaka di saat ditetapkan keputusan tersebut. Kenapa? Karena pada hari itu tidak ada penguasa selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ketika di dunia adalah orang-orang yang kufur. Allah katakan limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Syahidnya di sini penetapan sifat ityan. Karena dari kata ayyatiyahullah diambil masdar al-ityan. Ayat yang kedua, wa qawluhu hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya malaikat untuk mencabut nyawa mereka, atau datangnya Rabb mereka, atau datangnya Rabbmu, atau datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu. Ayat ini penting untuk membantah ahli bidah yang mereka mentakwil ayat sebelumnya dengan datangnya perkara atau datangnya hukuman dari Allah. Ayatiyahumullah maksudnya datangnya hukuman dari Allah, atau datangnya perkara yang Allah putuskan. Ini dijawab dengan ayat yang disebutkan setelahnya di surat Al-An'am. Karena Allah bedakan antara datangnya malaikat dan datangnya Rabb, serta datangnya sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahum ay liqabdi arwahihim. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya kepada mereka para malaikat untuk mencabut nyawa-nyawa mereka. Aw ya'tiya rabbuk, atau datangnya Rabbmu, ay bidzatihi subhanahu li fasl al-qada' bainal ibad, yaitu datangnya Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya untuk menetapkan keputusan kelak pada hari kiamat di antara hamba-hambanya. Kata bidzatihi untuk menegaskan bahwasanya kedatangan tersebut datang yang hakiki, bukan majaz. Cuma sekali lagi kita tidak boleh membagaimanakannya atau membayang-bayangkannya, atau bahkan menyamakannya dengan kedatangan makhluk. Aw ya'ti ba'du ayati rabbik wa huwa tulu'u syamsi min maghribiha.
atau datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu, maksudnya adalah terbitnya matahari dari arah barat. Wadzalika ahadu asyratis sa'ah al-kibar idza waqa'a ughliqa babut taubati fala tuqbal. Dan yang demikian itu, yaitu terbitnya matahari dari arah barat, adalah salah satu dari tanda-tanda hari kiamat yang besar. Hari kiamat, nah, tanda-tanda kubra untuk hari kiamat, yang apabila telah terjadi ditutuplah pintu taubat sehingga tidak diterima lagi taubat. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, la taqumu as-sa'ah hatta tadlu asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at fara'aha an-nas amanu ajma'un fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan. Sudah tidak bisa diterima lagi taubat, dan karena waktu sudah tertutup. Itu ayat dari Al-Quran. Dan ada berikutnya kita ambil pada pertemuan akan datang.